5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, semangat pagi anak ibu guru semua. Ayo nak, bagaimana kabarnya? Ya, semoga ya kita semua masih tetap dalam lindungan Tuhan ya nak. Tetap sehat, tetap semangat, dan juga tetap selalu kita dalam bergembira ataupun berbahagia setiap harinya. Demikian juga untuk seluruh anggota keluarga, orang tua dimanapun mereka berada. Kita semua berharap agar mereka juga tetap dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita belajar jarak jauh, kita berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat agar kita mampu melakukan segala kegiatan kita di rumah ataupun dimanapun. Nah, baik anak ibu guru, untuk hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, yaitu dengan sikap berdoa ya. Pada bab 8 ini anak. Nah, anak-anak ibu guru, untuk itu mari ya kamu ikuti video pembelajaran kita hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Nah, mari kita berdoa ya nak. Ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami mau belajar untuk bersikap baik dalam berdoa. Berkatilah kami agar selalu berdoa dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah melalui sikap-sikap berdoa yang baik. Yang kedua, siswa mampu mengucapkan doa dengan sikap yang baik dan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan arti doa dan berdoa dengan sikap hormat. Keempat, siswa mampu menjelaskan tujuan berdoa bagi dirinya dan orang lain. Kemudian yang kelima, siswa mampu menyebutkan sikap-sikap berdoa yang diajarkan oleh Yesus sebagai teladan bagi hidupnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, siswa mampu memperagakan macam-macam sikap berdoa yang baik dan benar. Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Sewaktu berdoa, kita menyatakan isi doa kita kepada Allah dengan harapan terkabulnya segala yang kita inginkan. Doa merupakan ungkapan rasa syukur umat beriman atas kebaikan Allah Sang Pencipta terhadap kita anak-anaknya yang berisikan iman, harapan, dan kasih. Di dalam doa, kita menyatakan rasa kepercayaan, pujian, permohonan, harapan belas kasih, dan pengampunan dosa terhadap Tuhan. Nah, baik anak ibu guru, sekarang mari ya kita baca bersama isi kitab suci Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15, yaitu tentang hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah
dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang munafik yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya berkata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dalam Injil Matius 6 ayat 5-15 tadi mengenai hal berdoa, Tuhan jelas mengatakan bahwa kita tidak boleh berdoa seperti orang munafik yang tidak tahu menempatkan diri dan menyampaikan doa dengan baik. Doa yang kita sampaikan sering sekali sepuas diri untuk mengucapkannya. Padahal Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan dalam doa kita. Tuhan Maha Tahu dan Maha Penyayang yang mengetahui segala kebutuhan kita perlukan dalam hidup ini. Nah, untuk itu mulai sekarang berdoalah kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati, penuh hormat, dan menyampaikan pujian serta permohonan dengan sikap yang tulus. Tentu juga berdoa haruslah dengan ketekunan. Sikap-sikap berdoa yang baik yaitu yang pertama, berdoa dengan sikap rendah hati dan penuh hormat. Hal ini dapat kita tunjukkan dengan menyiapkan hati dan pikiran sebelum berdoa, menciptakan suasana hening dan berdoa dengan tenang. Sikap hormat ketika berdoa dapat kita tunjukkan juga dengan sikap duduk, berdiri, dan berlutut serta membungkukkan badan. Yang kedua, berdoa dengan iman. Hal ini dapat kita tunjukkan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan tahu yang kita butuhkan. Dan yang ketiga yaitu berdoa dengan tekun. Tekun berarti tidak mengenal lelah dalam berdoa. Berdoa dijadikan sebagai kebiasaan yang rutin untuk dilakukan agar Tuhan senantiasa melindungi hidup kita. Berdoa dapat dilakukan sewaktu sebelum dan sesudah bangun tidur, berangkat ke suatu tempat, sebelum dan sesudah makan, dan kesempatan lainnya yang cocok biasanya digunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Ingat kembali, tujuan berdoa adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, serta menyampaikan segala permohonan hati kita kepada Tuhan. Ingat juga bahwa berdoa berarti berbicara kepada Tuhan untuk menyampaikan isi doa. Nah, kemudian langkah-langkah berdoa yang baik, apa yang harus kita lakukan, Nak? Ya, yang pertama, menciptakan suasana tenang. Kemudian, membuat dan mengucapkan tanda salib. Melipat tangan dan menutup mata. Lalu mulailah berdoa. Dan jangan lupa tutuplah doa dengan kata amin. Kemudian kembali membuat dan mengucapkan tanda salib. Ya, sudah paham ya Nak bagaimana langkah-langkah berdoa yang baik? Ya, ini tentu sudah selalu kalian lakukan di saat berdoa ya. Ya,
Ibu guru yakin bahwa anak ibu guru semua rajin berdoa ya kan nak? Nah, dari penjelasan ini kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk berdoa, apa yang kita ungkapkan. Ingat tidak bertele-tele ya. Dan berdoalah jangan seperti orang munafik katanya. Tahu itu apa arti orang munafik? Berpura-pura baik. Berdoalah di tempat yang tertutup ya nak. Itu tadi dijelaskan dalam pelajaran ini. Ingat ya, rajin berdoa mencerminkan perilaku anak yang baik dan tahu bersyukur. Iya, kita harus tahu bersyukur dengan apa yang kita terima setiap hari dari Tuhan. Ya, baik sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita berdoa kembali ya nak. Ingat, tunjukkan sikap doa yang baik. Lipat tangannya ya nak, duduk dengan rapi ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami agar dapat berbuat seperti yang diajarkan oleh guru kami dalam hal berdoa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak ibu guru, sampai di sini ya video pelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran kita pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, yaitu tentang hal sikap berdoa. Tuhan memberkati.